Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menjumpai Anda di channel saya ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Banyak Metode Satu Tujuan. Banyak Metode Satu Tujuan. Diambil dari Matius 9 ayat 29 dan 30. Nanti saudara bisa baca satu perikop ini saudara ya. Dikatakan begini, ayat 29, Matius 9. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ayat 30. Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Saudara-saudara sekalian, saya mengamati bahwa Yesus selama dia melayani itu ada 4 kali menyembuhkan orang buta. Dari 4 kali itu metodenya berbeda-beda. Tadi kita melihat atau mendengar firman Tuhan mengatakan Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Di kesempatan lain, di bagian lain, ada seorang buta, disebutkan namanya Bartimius. Itu Yesus cukup berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi Yesus tidak menjamah, cukup berkata, imanmu telah menyembuhkan atau menyelamatkan engkau. Alkitab mengatakan pada saat itu juga, Bartimius dapat melihat. Itu bisa dibaca di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Di bagian lain, dalam peristiwa yang mirip, yaitu menyembuhkan mata orang buta, ini sejak lahir. Sejak lahir, dijelaskan dia tidak dapat melihat. Nah, cara penyembuhannya sangat unik. Bahkan tergolong menurut saya ekstrim. Yesus meludah ke tanah, kemudian mengaduk ludahnya itu dengan tanah, sehingga menjadi seperti salep mata. Nah, kemudian mengoleskan salep tersebut, tanda kutip, di atas persis mata orang buta itu. Kemudian menyuruhnya membasuhnya di kolam Siloam. Nah, setelah dibasuh, kita mengatakan matanya melek dan dapat melihat dengan jelas. Saya akan bacakan. Jadi, ini peristiwa penyembuhan yang menurut saya luar biasa. Yohanes 9 ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Setelah ia mengatakan semuanya itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Jelas, saudara. Mengaduk ludahnya dengan tanah sehingga jadi kental seperti salep. Lalu, ini Alkitab yang ngomong, mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, ya, bukan hanya matanya, dirinya. Lalu kembali dengan matanya sudah melek, artinya sudah dapat melihat. Ini namanya creative miracle. Kenapa? Buta sejak lahir tidak mungkin lagi bisa dioperasi sedemikian rupa dengan teknologi canggih dimanapun untuk bisa melihat. Nah, ada satu lagi peristiwa yang keempat, yang terakhir, saudara. Nah, ini ada seorang buta ya, dibawa kepada Yesus. Mereka memohon yang membawa itu supaya Yesus menjamahnya. Biasa kan kalau Yesus biasa menjamah orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Nah, Tuhan Yesus mengajak orang buta itu keluar kampung. Lalu apa yang terjadi? Yesus meludahi mata orang buta itu. Jadi langsung diludahi, nggak meludah ke tanah. Dan meletakkan tangannya atas mata orang buta itu sampai 2 kali. Dan orang buta itu setelah 2 kali dilakukan hal yang sama, melihat dengan jelas. Saya akan bacakan, saudara. Dikatakan begini. Ini cukup dramatis, saudara sekalian. Saudara coba bayangkan kalau saudara yang menjadi orang buta itu. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Jadi peristiwanya di Betsaida. Di situ, di Betsaida, orang membawa kepada Yesus seorang buta. Dan mereka yang membawa tentunya memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Jadi permintaannya menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Jadi dibawa keluar. Lalu ia meludahi mata orang itu. Langsung meludahi mata orang itu. Dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Ayat 24. Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Jadi belum jelas, karena orang bergerak, tapi seperti pohon. Ya, berarti nggak jelas bentuknya. Ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Jadi diletakkan lagi.
Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ya, sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Nah, kalau saudara lihat, kalau saudara lihat empat peristiwa itu, jadi Yesus memakai berbagai macam metode, tapi satu tujuan, yaitu kesembuhan mata orang buta itu. Orang buta itu melihat. Jadi yang penting itu adalah tujuannya, yaitu sembuh. Apapun metodenya, saudara, baik secara ekstrim maupun cukup berkata, Yesus bisa menyembuhkan. Saya teringat ketika masa-masa pandemi yang 2,5 atau 3 tahun yang lalu, saudara sekalian, gereja tutup sehingga tidak ada ibadah di tempat, harus ibadah online. Banyak gereja ya, melakukan ibadah dengan berbagai macam metode. Ada yang live streaming, artinya ditayangkan atau diadakan secara live, tentunya dengan kehadiran yang sangat minim. Ditayangkan atau disiarkan secara live, ya, baik melalui YouTube, baik melalui Instagram atau Facebook atau media lain, saya kurang paham. Dan juga ada yang lewat Zoom, sehingga bisa berinteraksi antara pendeta dengan jemaatnya pakai Zoom. Ada juga yang taping, jadi direkam, kemudian diedit sedikit, lalu dibagikan atau diposting, apakah melalui Instagram, melalui YouTube, atau media-media lain, saudara ya, atau juga melalui WA group, gitu. Atau cara lain, sesuai dengan kemampuan gereja masing-masing. Karena masing-masing gereja beda kemampuannya. Nah, semua itu dimungkinkan karena memang teknologi saat ini, saudara. Nah, saudara, apapun caranya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, apapun caranya, ibadah pada saat emergensi atau darurat, khususnya pada masa pandemi yang luar biasa, ya, karena terjadi di seluruh dunia. Yang penting firman Tuhan itu menyembuhkan orang, menyembuhkan jiwa orang itu. Apapun metodenya atau cara menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebab esensi ibadah adalah perubahan. Saya ulangi sekali lagi, esensi ibadah adalah perubahan. Perubahan kodrat dari kodrat manusia yang cenderung berbuat dosa, yang oleh Martin Luther dikatakan non posse non peccare, menjadi manusia yang berkodrat ilahi atau berkodrat seperti Bapa di sorga, sesuai dengan rancangan Allah semula ketika Allah menciptakan manusia, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Karena dosa, gambar Allah dalam diri manusia rusak, sehingga Yesus diutus untuk menyelamatkan, yaitu mengembalikan manusia pada rancangan semula. Yesus sang firman menjadi manusia, datang, ya, firman yang bisa diraba, bisa dilihat pada waktu itu, datang untuk menyembuhkan, mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Jadi esensi ibadah ketika kita beribadah, tentunya dalam ibadah ada firman, metodenya apapun, firman itu menyembuhkan jiwa jemaat. Saudara-saudara sekalian, ya, saya nggak tahu pergumulan saudara saat ini apa. Tuhan bisa menolong saudara dengan berbagai macam cara. Yang pasti, Tuhan menghendaki semua orang itu diselamatkan. Dia tidak menghendaki satupun binasa. Dia menghendaki setiap kita diselamatkan. Untuk itu, mari beri diri kita diselamatkan. Beri diri kita didamaikan dengan Allah. Supaya kita bisa tinggal di kekekalan, di keabadian. Supaya untuk itu, saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang akan menguruskan kita, yang akan menyelamatkan kita, yang akan menyembuhkan sakit jiwa kita. Sehingga jiwa kita boleh utuh, sempurna, seperti yang Bapa kehendaki. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.